Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh ketenangan untuk Bapak dan Ibu semua yang tengah menjalani masa usia emas dengan segala kebijaksanaan dan tantangannya. Bayangkan pagi ini Bapak duduk di teras rumah sambil menyeruput air putih hangat. Udara sejuk burung berkicau, semua terasa damai. Tapi saat berdiri betis, terasa berat telapak kaki, kesemutan tangan mendadak lemas meski tidak bekerja apa-apa. Banyak yang mengira itu hal biasa. Padahal, bisa jadi itu sinyal awal tubuh kehilangan kekuatan dari dalam perlahan dan diam-diam. Bila terus diabaikan, keluhan ringan ini bisa berubah jadi kaki yang makin sulit digerakkan, atau bahkan risiko jatuh saat malam hari. Bapak mungkin berpikir, saya sudah minum cukup air, kenapa tubuh tetap terasa kaku? Kenapa malam-malam masih sering terbangun karena kram mendadak? Itu bukan karena usia semata, tapi karena ada satu hal kecil yang sering luput. Kita sadari, air putih saja tidak lagi cukup untuk menjaga kekuatan otot dan kelenturan tubuh di usia lanjut. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Usia saya sudah melewati 60 tahun. Saya bukan hanya seorang dokter umum, tapi juga seorang anak desa yang besar bersama orang-orang tua bijak di kampung. Selama lebih dari 30 tahun, saya mendampingi para lansia dari pelosok Temanggung hingga pesisir Makassar. Dan satu hal yang saya pelajari dari mereka yang membuat tubuh cepat lemah bukan hanya penyakit, tapi juga kebiasaan yang kita anggap biasa-biasa saja. Dalam video ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu melihat kembali satu kebiasaan paling sederhana dalam hidup kita, minum air. Tapi bukan sembarang minum. Kita akan membahas bagaimana menambahkan 1 atau 2 bahan alami ke dalam air minum harian bisa membantu mencegah kram malam, mengurangi pegal otot, dan membuat langkah kaki lebih stabil setiap pagi. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Apakah pernah merasakan tubuh tetap lemas meski sudah minum air seharian? Apakah sering merasa kram atau kesemutan saat malam, padahal tidak melakukan aktivitas berat? Kalau ya, mungkin tubuh sedang kekurangan sesuatu. Dan bukan hanya air. Mari kita bahas bersama dengan bahasa yang sederhana, berdasarkan ilmu yang jelas, dan pengalaman nyata dari pasien-pasien lansia seperti Bapak dan Ibu. Banyak orang mengira bahwa cukup minum air putih saja sudah cukup untuk mencegah dehidrasi. Tapi pada kenyataannya, setelah usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi menyerap dan menyimpan air sebagaimana saat muda dulu. Air yang kita minum seringkali hanya lewat, tidak benar-benar menetap di dalam jaringan otot. Akibatnya tubuh tetap lemas, kaki tetap pegal, dan malam hari masih sering terbangun karena kram. Saya teringat seorang pasien saya di Temanggung, namanya Pak Tarmuji. Usianya 67 tahun. Ia datang ke klinik dengan keluhan sederhana, tapi sangat mengganggu. Setiap malam kakinya kram, seperti ditarik-tarik sampai sulit tidur. Padahal kata beliau, saya sudah rajin minum air putih, Dok. Pagi 1 gelas, siang 2 gelas, malam pun saya minum lagi. Tapi tetap saja badan rasanya kaku. Setelah saya periksa dan tanyakan lebih dalam, ternyata satu hal kecil yang ia abaikan adalah cara air itu bekerja di tubuh kita. Bukan jumlah air yang kurang, tapi airnya tidak dibantu dengan kunci untuk bisa masuk dan tinggal di sel-sel otot. Disinilah peran dari 2 bahan alami yang sangat sederhana, jeruk nipis dan garam alami. Banyak orang mengenal jeruk nipis sebagai penyegar. Tapi sesungguhnya saat kita menambahkan sedikit perasan jeruk nipis ke dalam air hangat, kita sedang memberi tubuh dorongan alami agar air tersebut lebih mudah diserap di usus halus. Kandungan asam sitrat dalam jeruk nipis membantu menurunkan sedikit pH air, dan itu mempermudah proses penyerapan air ke dalam darah. Lebih dari itu, jeruk nipis juga membawa vitamin C yang sangat penting untuk menjaga kolagen dan elastisitas jaringan otot serta sendi. Tapi yang membuat perubahan terbesar bukan hanya jeruk nipis, melainkan garam mineral alami. Yang saya maksud di sini bukan garam dapur biasa yang kita pakai untuk memasak. Garam dapur hampir seluruhnya adalah natrium klorida murni dan dalam jumlah besar bisa menaikkan tekanan darah. Yang saya sarankan adalah garam alami yang belum dimurnikan, seperti garam laut tradisional atau yang dikenal sebagian orang sebagai garam kasar dari pasar. Kenapa penting? Karena garam jenis ini masih mengandung magnesium, kalium, dan jejak mineral lain yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya oleh otot lansia. Magnesium membantu otot lebih rileks, mencegah kejang malam hari. Kalium mendukung kontraksi otot yang sehat, dan natrium dalam jumlah kecil tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel. Semua ini bekerja seperti penjaga pintu yang memastikan air tidak langsung keluar dari tubuh,
tapi masuk dan menetap di dalam sel-sel otot. Dalam sebuah penelitian dari tim ahli gizi di Jakarta, kombinasi vitamin C dan elektrolit ringan terbukti membantu otot menahan cairan hingga 20% lebih baik dibandingkan hanya minum air putih biasa. Artinya tubuh lebih terhidrasi, otot lebih kuat, dan pergerakan menjadi lebih stabil. Lalu bagaimana cara menyiapkannya? Sederhana saja. Ambil 1 gelas air hangat, kira-kira 250 hingga 300 ml. Tambahkan 1-2 iris tipis jeruk nipis segar, atau jika lebih suka gunakan setengah sendok teh air perasannya saja. Lalu tambahkan sedikit garam alami, cukup sejumput kecil saja, tidak usah banyak-banyak. Aduk perlahan dan minum perlahan di pagi hari saat perut masih kosong. Kalau bapak atau ibu merasa air jeruk terlalu asam, bisa tambahkan beberapa potong timun segar atau daun mint agar terasa lebih lembut di mulut. Di hari yang panas, minuman ini bisa sangat menyegarkan dan tetap aman untuk tekanan darah. Asalkan tidak memakai garam dapur biasa. Saya sudah menyarankan minuman ini kepada banyak pasien lansia di berbagai daerah, dari tukang kebun di Banjarnegara hingga ibu-ibu pensiunan guru di Sleman. Dalam waktu 10-14 hari, banyak dari mereka melaporkan satu perubahan kecil, tapi nyata tidak lagi terbangun. Karena kram di malam hari, bangun pagi pun badan terasa lebih ringan. Bapak dan ibu tidak perlu beli suplemen mahal untuk menjaga otot tetap sehat. Cukup mulai dari air putih yang ditambahkan sedikit kunci alami ini dan rutin dilakukan setiap pagi. 1 gelas sederhana, 2 bahan alami, dan langkah kaki bapak dan ibu pun akan terasa lebih mantap saat memulai hari. Banyak orang mengira bahwa cukup minum air putih saja sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap segar dan terhindar dari lemas. Tapi setelah seseorang melewati usia 60 tahun, apa yang terjadi di dalam tubuh mulai berbeda. Cairan yang masuk tidak lagi ditahan lama seperti dulu. Bahkan tanpa kita sadari, tubuh bisa kehilangan banyak cairan dan mineral, meski kita merasa sudah cukup minum. Saya teringat seorang pasien saya di Pekalongan, Ibu Sumarni, namanya usia 71 tahun. Beliau datang ke klinik sambil memegang kepala. Keluhannya bukan darah tinggi, bukan gula darah, tapi pusing ringan setiap kali berdiri. Kadang seperti berkunang-kunang, kadang terasa seperti ingin jatuh. Saya ini minum air terus dok, kata beliau, tapi kok tetap saja rasanya lemas. Saat saya tanya lebih lanjut, ternyata beliau hanya minum air putih biasa tanpa tambahan apa-apa. Di usia beliau itu memang sering terjadi, karena saat usia bertambah sinyal haus dalam tubuh mulai lemah. Kita tidak merasa haus padahal sebenarnya tubuh sudah kekurangan cairan. Dan yang lebih penting lagi, tubuh tidak lagi mampu mempertahankan cairan sebaik ketika masih muda. Air yang diminum masuk, tapi cepat keluar lagi. Tidak sempat menyehatkan. Di situ saya sampaikan hal yang sering saya bagikan ke pasien-pasien lansia, minuman sederhana yang biasa digunakan orang tua dulu saat anak-anak diare, ternyata justru bermanfaat luar biasa untuk lansia. Bukan untuk mengatasi sakit perut, tapi untuk membantu memperbaiki cara tubuh menyerap dan menahan air. Minuman ini sederhana saja, bisa dibuat dari dapur sendiri, tanpa beli apa-apa. Yang dibutuhkan hanya sedikit air matang, sejumput garam, dan setitik rasa manis dari gula pasir. Kalau suka bisa juga ditambah sedikit perasan jeruk nipis. Saat semua itu larut dalam 1 gelas air hangat, tubuh akan memperoleh manfaat lebih dari sekadar cairan. Ada glukosa yang membantu air masuk ke dalam sel. Ada garam yang menjaga cairan tetap berada di dalam tubuh, bukan langsung dibuang lewat ginjal. Saya menyarankan Ibu Sumarni untuk mulai minum segelas air hangat dengan campuran itu setiap pagi. Tidak usah banyak, yang penting konsisten. Hasilnya, baru 1 minggu berlalu, beliau sudah merasa lebih segar saat bangun tidur. Kepala tidak lagi terasa ringan saat berdiri. Dan yang membuat saya tersenyum, beliau kini rutin menyiapkan minuman itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk suaminya yang mulai sering mengeluh pegal-pegal saat bangun pagi. Apa yang terjadi pada Ibu Sumarni bukan hal luar biasa. Itu sesuatu yang sering saya lihat di banyak pasien lansia. Ada yang tinggal di daerah pegunungan Banjarnegara, ada pula yang dari kampung nelayan di Tuban. Mereka semua mengira kelelahan, pusing, dan pegal yang datang setiap hari adalah wajar karena usia. Tapi setelah mencoba minuman sederhana itu, mereka perlahan sadar yang membuat tubuh lemah bukan semata usia, tapi cara tubuh menyerap air yang tidak lagi sebaik dulu. Penelitian kecil dari kampus di Yogyakarta pernah mencatat hal menarik ketika tubuh orang dewasa lanjut usia diberi air putih yang mengandung sedikit garam dan gula, kecepatan penyerapan cairan ke dalam sel meningkat drastis.
Artinya dengan bahan-bahan yang sangat sederhana, kita bisa membantu otot tetap lentur darah, tetap mengalir lancar, dan tubuh tidak mudah lemas. Kadang saya heran, mengapa sesuatu yang begitu mudah dan murah justru sering dilupakan. Padahal hanya dengan menyiapkan segelas air yang diolah dengan cara yang tepat, kita bisa menjaga keseimbangan tubuh dari pagi sampai sore. Kalau bapak dan ibu merasa sering pegal cepat capek, atau kadang merasa seperti mau pingsan saat berdiri, mungkin sudah waktunya mencoba cara ini. Bukan berarti harus berhenti minum air putih, tapi beri air itu teman sedikit rasa manis, sedikit rasa asin, sedikit asam kalau suka, dan biarkan tubuh menyerap semua manfaatnya secara perlahan. Saya percaya tubuh lansia itu tidak lemah. Ia hanya butuh diajak bicara dengan bahasa yang lebih lembut. Dan salah satu cara terbaik untuk memulai adalah dari segelas air yang diperlakukan dengan lebih bijaksana. Kalau kita bicara tentang minuman yang segar dan alami, banyak orang Indonesia langsung teringat pada air kelapa muda. Di pasar tradisional, warung pinggir jalan, bahkan di kebun sendiri kelapa hampir selalu ada. Tapi yang mungkin belum banyak orang tahu, air kelapa bukan cuma enak diminum saat panas terik. Di usia lanjut, air kelapa bisa menjadi sahabat tubuh. Jauh lebih baik dari minuman energi dalam botol yang sering kita lihat di iklan. Saya ingat satu kisah dari Pak Raharjo, 64 tahun, seorang mantan guru olahraga yang sekarang tinggal di pinggiran Kendal. Sejak pensiun beliau suka berkebun dan jalan kaki pagi. Tapi belakangan baru berjalan beberapa ratus meter saja, betisnya mulai terasa berat. Kadang sampai kaku harus duduk. Anak beliau sempat berpikir itu karena kurang olahraga. Tapi setelah saya periksa semuanya normal. Hanya saja saat saya tanya, "Setelah jalan pagi Bapak minum apa?" Beliau jawab, "Air putih biasa, Dok." Saya lalu tanya satu hal, "Bapak suka kelapa muda?" Beliau tertawa, "Wah, suka banget, tapi sudah lama nggak minum." Dan dari situlah kami mulai kebiasaan baru yang ternyata membuat perbedaan. Air kelapa mengandung kalium alami dalam jumlah tinggi. Bahkan satu gelas air kelapa bisa memiliki 2 kali lebih banyak kalium dibanding satu buah pisang. Selain kalium, ada juga magnesium dan natrium dalam takaran yang sangat pas untuk tubuh lansia, tidak terlalu tinggi, tapi cukup untuk menjaga kerja otot tetap lembut dan tidak tegang. Yang membuat air kelapa lebih unggul dari minuman lain adalah keseimbangannya. Ia tidak mengandung tambahan gula buatan, tidak punya pewarna, dan tidak bikin jantung berdebar. Bahkan sedikit glukosa alami yang ada di dalamnya justru membantu proses masuknya mineral ke dalam sel otot. Jadi saat bapak atau ibu minum air kelapa setelah jalan pagi, tubuh tidak hanya merasa segar, tapi juga memperbaiki diri dari dalam. Dalam beberapa penelitian kecil yang dilakukan di Asia Tenggara, termasuk di Filipina dan Thailand, air kelapa terbukti mampu mempercepat pemulihan hidrasi setelah aktivitas ringan, bahkan lebih efektif daripada air putih biasa, terutama untuk lansia yang kehilangan cairan lewat keringat namun tidak sadar sedang dehidrasi. Pak Raharjo mulai rutin minum air kelapa seminggu 2-3 kali setelah menyiram kebun atau setelah jalan pagi. Kadang ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau seiris jahe agar lebih hangat di perut. Dalam waktu 2 minggu beliau bilang betisnya tidak cepat berat lagi. Jalan kaki jadi lebih ringan, dan yang paling menarik, beliau tidak lagi merasa kaku saat bangun tidur. Tentu tidak semua orang punya akses ke kelapa muda segar setiap hari. Tapi di banyak pasar tradisional penjual kelapa masih mudah ditemukan. Jika memungkinkan, usahakan memilih air kelapa segar dari buah langsung, bukan yang sudah dicampur sirup atau es dari penjual pinggir jalan. Dan kalau sudah dibuka, lebih baik diminum dalam 1-2 jam agar nutrisinya tetap terjaga. Saya sering menyarankan pasien untuk minum air kelapa bukan hanya saat haus, tapi juga sebagai bentuk pemulihan. Misalnya setelah berkebun, mencuci baju, atau berjalan kaki ke mushola. Jangan tunggu sampai haus. Karena di usia kita, haus bukan lagi sinyal pertama tubuh, tapi sinyal terlambat. Bagi sebagian lansia yang khawatir dengan tekanan darah atau kadar gula, air kelapa justru tergolong aman. Kalium membantu menstabilkan tekanan darah. Kandungan glukosa alaminya juga rendah. Dan karena tidak mengandung kafein atau zat perangsang, minuman ini juga tidak mengganggu tidur. Saya percaya tubuh manusia itu cerdas. Ia tahu apa yang dibutuhkan asal kita mau mendengarkan. Dan kadang tubuh hanya butuh hal-hal sederhana yang sering kita lupakan, sesuatu yang tumbuh dari pohon di halaman rumah, segar dari alam, dan diberikan dengan penuh kasih sayang. Air kelapa bukan hanya minuman tradisional, ia adalah warisan kesehatan alami yang kita punya sejak lama. Jadi jika hari ini bapak atau ibu melihat kelapa muda di pasar, mungkin sudah waktunya menjadikannya bagian dari rutinitas sehat setiap minggu.
Tidak perlu banyak, cukup 1 gelas dan tubuh akan tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan otot hanya ditentukan dari apa yang kita lakukan di siang hari, berapa jauh kita berjalan, seberapa sering kita senam atau bekerja di kebun. Tapi sebenarnya tubuh kita justru memperbaiki dan memperkuat otot saat kita tidur. Dan yang menarik, apa yang kita konsumsi sebelum tidur bisa menentukan seberapa baik tubuh kita bekerja sepanjang malam. Saya pernah berbincang dengan Ibu Kartini, 69 tahun yang tinggal di Sleman. Beliau datang bukan karena sakit serius, tapi karena setiap pagi saat bangun tidur, lututnya terasa ngilu. Kadang harus duduk di pinggir tempat tidur cukup lama sebelum bisa berdiri tegak. Seperti ada yang kaku di sendi, katanya. Padahal siangnya beliau masih bisa berjalan ke pasar menyapu halaman, bahkan menanam cabai di pot belakang rumah. Saya lalu bertanya, "Ibu, sebelum tidur biasanya makan apa?" Beliau jawab, "Paling minum air hangat saja, kadang nggak makan apa-apa." Dari situlah saya jelaskan bahwa setelah usia 60 tahun cadangan energi di otot mulai berkurang dan tubuh membutuhkan sedikit bantuan, terutama dalam bentuk protein ringan untuk bisa memperbaiki diri saat malam hari. Yang saya sarankan bukan suplemen atau bubuk protein seperti yang sering dipakai anak-anak muda di gym. Saya justru menyarankan tempe rebus atau sedikit kacang tanah sangrai, 2 makanan yang sangat akrab di dapur orang Indonesia, murah dan kaya manfaat. Tempe, apalagi yang dibuat secara tradisional, mengandung asam amino lengkap yang diperlukan untuk perbaikan jaringan otot. Ia juga kaya akan vitamin B dan zat besi yang membantu proses metabolisme malam hari. Sementara kacang tanah dan kacang hijau memiliki kandungan fosfokreatin alami, zat yang disimpan di otot sebagai sumber energi cepat. Zat ini akan digunakan tubuh saat kita bangun dari duduk menaiki tangga atau mengangkat barang sehari-hari. Saya menyarankan Ibu Kartini untuk mencoba makan tempe kukus hangat 1 atau 2 potong kecil sekitar 1 jam sebelum tidur. Kadang beliau ganti dengan segenggam kacang tanah sangrai tanpa garam. Minumnya tetap air hangat, kadang ditambah seiris jahe untuk bantu pencernaan. 3 minggu kemudian saat kontrol beliau tersenyum lebar. "Sekarang saya nggak lagi duduk lama-lama setelah bangun tidur. Badan langsung bisa diajak jalan." Apa yang dialami Ibu Kartini bukan hal langka. Saya melihat banyak lansia yang selama ini terlalu membatasi diri karena takut kebanyakan makan malam, padahal justru kekurangan asupan ringan yang bisa membantu regenerasi otot di malam hari. Sebuah studi dari Universitas Airlangga menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi protein nabati ringan pada malam hari mengalami peningkatan kekuatan otot tungkai dalam waktu 2 bulan. Mereka juga cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik dan bangun pagi dengan perasaan lebih segar. Tentu kita tetap perlu berhati-hati dengan jumlahnya. Tidak perlu banyak, cukup tempe secukupnya dan kacang jangan berlebihan. Bukan soal kenyang, tapi soal memberi tubuh bahan baku yang cukup untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan bagi bapak atau ibu yang sering merasa kram di malam hari atau bangun tidur dengan kaki terasa berat, mungkin tubuh sedang memberi tanda bahwa ia butuh sesuatu sebelum tidur. Bukan obat, bukan jamu kuat, tapi makanan kecil yang penuh kebaikan. Saya percaya setiap tubuh memiliki kemampuan untuk pulih, tapi kemampuan itu butuh diberi bahan. Dan bahan terbaik seringkali bukan dari luar negeri, bukan dari kapsul mahal, tapi justru dari tempe yang dikukus dengan tangan sendiri, dari kacang yang disangrai di dapur kita sendiri. Malam hari bukan hanya waktu untuk istirahat. Ia adalah waktu tubuh bekerja diam-diam memperbaiki apa yang rusak, menguatkan apa yang mulai rapuh. Jadi, jangan biarkan tubuh bekerja tanpa bekal. Berilah ia sesuatu yang sederhana, hangat, dan penuh perhatian. Karena di usia ini menjaga kekuatan otot bukan soal besar kecil tubuh, tapi soal menjaga kemampuan kita untuk tetap berdiri berjalan dan merangkul hari-hari tua dengan tubuh yang masih bisa diajak bersahabat. Setelah kita membahas 4 kebiasaan kecil yang bisa membuat air minum harian menjadi lebih bermanfaat bagi tubuh, dari air lemon dan garam alami, larutan sederhana dari dapur, segelas air kelapa, hingga sepotong tempe sebelum tidur, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Kadang kita berpikir bahwa untuk menjaga kesehatan di usia lanjut, kita harus minum obat banyak, membeli suplemen mahal, atau pergi ke rumah sakit berulang kali. Padahal ada begitu banyak hal yang bisa kita mulai dari rumah, dari dapur sendiri, dari segelas air hangat yang kita minum setiap pagi. Saya percaya kekuatan tubuh tidak hanya datang dari apa yang kita konsumsi, tapi juga dari perhatian yang kita berikan pada diri sendiri. Dan perhatian itu seringkali justru dimulai dari hal-hal paling sederhana. Bukan soal menambah macam-macam, tapi soal memberi apa yang paling dibutuhkan tubuh.
Kalau bapak dan ibu merasa sering pegal kram malam atau mudah lelah, cobalah mulai dari satu perubahan saja. Mungkin dari segelas air hangat dengan jeruk nipis dan sedikit garam, atau dari segenggam tempe hangat di malam hari. Tidak perlu langsung semua sekaligus. Yang penting ada satu langkah kecil untuk memulai. Saya ingin tahu dari keempat kebiasaan tadi, mana yang paling mudah dilakukan oleh bapak dan ibu di rumah. Apakah sudah pernah mencoba salah satunya? Atau ada kebiasaan sehat lain yang selama ini bapak ibu lakukan dan terbukti membantu? Silakan tulis di kolom komentar. Saya membaca satu persatu dan sangat senang bisa belajar dari pengalaman bapak dan ibu semua. Karena menjaga kesehatan lansia bukan tugas satu orang saja. Ini adalah perjalanan bersama. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan bagikan ke keluarga atau teman sebaya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang ringan alami dan mudah dipraktikkan di rumah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap jaga langkah, tetap jaga senyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.